Wah, saya setuju sih Kak, tentang sebagai praktisi hukum kita perlu bisa membuktikan tidak sahnya pengambilan alihan suatu kepemilikan tanah. Tapi realitanya kasus begini memang sudah nggak asing lagi sih Kak. Banyak kasus mafia tanah yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar terhadap masyarakat kecil dan tentunya berdampak besar buat kehidupan mereka. Tapi nih Kak, aku ada beberapa kasus yang kedua belah pihak itu sama-sama mengaku punya persyaratan lengkap atas tanah yang mereka perebutkan. Misalnya kayak Rocky Gerung versus Sentul City. Kalau kasus yang begitu gimana caranya? Cara penyelesaiannya ya, Kak? Oh iya, makasih ke Ara. Mungkin di sini kita harus diurai dulu gitu benang kusutnya bahwa di Indonesia sendiri, misalnya ya di Indonesia gitu, pada umumnya sistem publikasi pendaftaran tanah itu menganut sistem negatif walaupun bertendensi positif gitu. Jadi kenapa disebut negatif? Karena pada dasarnya memang negatif walaupun terdapat unsur-unsur positif gitu. Yang pertama nih, bisa lihat sama teman-teman sendiri bahwa pendaftaran tanah itu bersifat pasif. Walaupun sekarang ada PTSL, tapi sebelumnya kan ada Prona dan sebagainya. Tapi ketika teman-teman nih mau punya tanah ataupun mau menjual tanah, itu kan bukan kantor pertanahnya yang datang ke teman-teman gitu. Tapi teman-teman sendiri yang harus datang ke kantor pertanahan. Kemudian kedua, di BPN sendiri, baik di tingkat kantor pertanahan, kantor wilayah ataupun di pusat, tapi pada umumnya kalau misalnya teman-teman mau pengalihan hak atas tanah itu di Kantah ya, biasanya di tingkat kabupaten atau kota. Jadi Kantah itu menerima berkas-berkas permohonan yang teman-teman kasih secara pasif gitu teman-teman. Jadi hanya menerima permohonan. Misalnya pas Ara nih mau mengambil alih tanah. Nah, Ara kasih berkas-berkasnya. Nah, maka BPN itu harus menganggap itu benar gitu dan harus diterima. Makanya kenapa di kita banyak ya kasusnya seperti itu gitu. Karena nggak tahu kan ini sah atau enggak, misalnya ini asli atau palsu dan sebagainya. Tapi BPN harus menerima dan menganggap benar gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa alat bukti sertifikat di kita itu merupakan alat bukti yang kuat. Jadi ketika tidak ada gugatan yang menyatakan sebaliknya, maka itu dianggap benar. Tapi ketika ada gugatan yang menyatakan sebaliknya, maka itu bisa dianggap salah. Nah, yang jadi titik poin permasalahan di alat bukti ini, bahwa gugatan tersebut dapat terjadi kapan aja gitu teman-teman. Jadi kan bukan alat bukti yang mutlak, tapi alat bukti yang kuat nih. Nah, ketika misalnya teman-teman udah punya sertifikat nih, misalnya kayak di kasus Rocky Gerung ini sedikit complicated juga gitu teman-teman. Ketika punya sertifikat, misalnya udah punya bukan sertifikat, hasil dokumen-dokumen, dan Sentul City ini pun punya sertifikat gitu. Nah, bagaimana itu? Nah, di kita juga buka peluang itu. Makanya ketika ada satu sertifikat, itu bisa digugat kapanpun. Walaupun sebenarnya di PP pendaftaran tanah sendiri batasnya 5 tahun itu teman-teman. Jadi misalnya kalau saya nih hari ini punya tanah, terus sudah disertifikatkan, kemudian 15 tahun kemudian, misalnya Ara nih merasa ini tanah saya gitu, ini ada bukti-buktinya, itu bisa dilakukan gugatan. Jadi kapanpun gitu. Nah makanya menumpuk kasus-kasus sengketa tersebut. Mungkin yang pengen saya bedain juga, apa sih bedanya sengketa sama konflik gitu di sini. Kalau sengketa itu biasanya si efeknya itu akibatnya hanya melibatkan pihak tertentu. Tapi kalau efeknya sudah meluas, maka itu jadi konflik gitu teman-teman. Kalau misalnya lihat nih di film Vincenzo sendiri, sebenarnya kan hanya dua, tapi itu udah meluas teman-teman. Ya bisa dikategorikan sebagai konflik bukan sengketa lagi gitu. Nah, kemudian gimana sih cara-cara perusahaan misalnya kayak bubble group ataupun yang lainnya gitu. Di kita sendiri, misalnya kalau misalnya di kita gitu, terdapat alat bukti yang disebut bukti lama gitu. Kalau berdasarkan agraris wet, ada beberapa jenis hak atas tanah kayak ehendom, erva, obstal, agraris ehendom. Buktinya itu sama gross akta ehendom biasanya teman-teman nih. Jadi itu alat bukti yang istilahnya udah kolonial lah, udah sebelum Indonesia merdeka dan sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, kedua, alat bukti lama itu ada hukum adat. Jenisnya sendiri ada tanah hak adat, tanah pemerintah, kayak swapraja, Grand Sultan, Grand Controller, Grand Delhi, dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah teman-teman nih, kalau misalnya tadi alat bukti yang berdasarkan hukum barat itu sebelum Indonesia merdeka,
dan sebelum adanya UPA itu ada alat buktinya secara fisik. Nah, kalau misalnya yang punya pribumi ini nggak ada nih teman-teman. Jadi kalau misalnya gimana sih cara bukti, misalnya saya punya tanah, punya nenek moyang ataupun punya uyut gitu, punya kakek nenek. Nah itu biasanya dilihatnya dari petuk pajak atau land rete, terus dari girik, pipil, kikir, ketikir, dan perponding. Jadi ketika teman-teman punya tanah nih misalnya kakek neneknya, kan itu nggak ada. Nah biasanya di sana teman-teman. Ataupun biasanya ngelihat di letter C di desa atau kelurahan. Nah mungkin ini ada kaitan panjang sama yang kejadian di Rocky Gerung ini nih teman-teman. Jadi kenapa sih bisa ada sengketa itu antara Rocky Gerung dan Stool City gitu, dan bagaimana gitu cara perusahaan besar dapat mengklaim tanah-tanah yang ada menjadi milik mereka gitu. Pertama-tama nih teman-teman, kalau kita ngeliat kronologinya kan sedikit ya, dua-duanya istilahnya sama-sama punya bukti, sama-sama udah tercatat juga, dan dua-duanya pun merasa memiliki gitu. Nah, jadi pertanyaan di sini teman-teman, yang jadi tanda tanya besar ini, bagaimana pegawai kantor pertanahannya saat itu gitu. Karena ketika dilakukan pendaftaran tanah nih teman-teman, biasanya bakal dilakuin pengukuran tanah sama misalnya buat surat ukur kan di sertifikat. Nah, kalau misalnya pada faktanya itu ada orang, misalnya nih teman-teman daftarin tanah di Jatinangor, di desa saya misalnya. Nah, kan itu udah ada orang tuh yang nggak mungkin dilanjutin gitu si ukurnya. Pasti ada pertanyaan dari masyarakat lah, kok tanah saya diukur gitu. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa BPN bisa ngukur dan sampai terbit gitu. Dan ternyata ada dua versi nih teman-teman, kalau pernyataan dari Rocky Gerung dan Stool City. Dan kita anggap dulu benar gitu, karena si sengketa ini pun akhirnya kan berakhir damai gitu teman-teman. Pertama, yang jadi dasar dari Rocky Gerung dalam mengklaim tanah tersebut adalah penguasaan fisik nih teman-teman. Katanya nih diambil ataupun apa ya, dibeli dari seseorang yang namanya Andi Junaidi. Andi Junaidi ini katanya lagi nih teman-teman, lagi-lagi sudah menguasai tanah ini dari tahun 1960. Nah, dibelilah oleh Rocky Gerung. Gimana sih cara belinya? Nah, karena ini tanahnya tanah lama gitu teman-teman, belum didaftarkan tanah, misal kayak sekarang ini ada sertifikat, maka Rocky Gerung ini membeli tanahnya berdasarkan surat pernyataan oper alih garap pada tahun 2009. Pengalihannya ini sendiri dicatatkan di kelurahan dengan Bojong Koneng, kalau nggak salah kelurahannya itu nomor 592 garis miring 6 garis miring 2009. Sedangkan nih teman-teman, itu dari sisi Rocky Gerung. Dan selanjutnya dari sisi Sentul City-nya gitu. Bagaimana sih mereka mengklaim bahwa mereka memiliki tanah di sana? Nah, mereka mengaku memiliki sertifikat hak guna bangunan nomor 2411 dan 2412. Mereka sendiri dapat tanahnya ini pada tahun 1994 nih teman-teman, dan berlaku sampai 2013. Dan dari mana sih? Jadi ketika kita bilang ataupun bagaimana caranya mereka mendapatkan tanah ataupun bisa mengklaim, harus di ini dulu gitu, runut riwayat tanahnya. Katanya nih Sentul City dulu punya izin prinsip pada tahun 94 dan izin lokasi seluas 1.100 hektar dari PTPN. Nah, yang jadi masalah nih, bagaimana kalau misalnya perusahaan besar dapat mengklaim di tanah-tanah tersebut? Gini nih teman-teman, biasanya cara mainnya gitu. Karena pertama, kantor pertanahan kita itu bersifat pasif, maka segala dokumen yang diserahkan ataupun diterima sama kantor pertanahan itu dianggap benar. Nah, teman-teman, jadi ketika misalnya Sentul City ini anggap aja mereka mengajukan tanah ke hasil garapan dari PTPN. Nah, mungkin ada pihak lain yang bermain gitu, teman-teman. Biasanya jadi mereka memalsukan surat dan memasukkan ke BPN, dan BPN itu menganggap benar. Jadi si tanahnya tersebut dibalik namakan atas nama Sentul City, teman-teman. Mungkin itu dulu sih secara singkat, nanti lebih lanjutnya kita bahas lagi teman-teman. Oke Kak, berarti penyelesaian kasusnya ini tuh emang cukup rumit ya Kak, karena dari kedua
pihak-pihak itu emang sama-sama saling mengaku punya bukti gitu atas kepemilikan tanah itu, mulai dari pihak Rocky Gerung yang memang mengakui bahwa mereka menguasainya secara fisik dan udah dibeli dari tahun 1960 melalui surat pernyataan dan didaftarin juga ke lurah ya Kak. Terus dari pihak Sentul City-nya sendiri mereka mengaku kalau punya sertifikat hak guna bangunan dari dan izin lokasi tadi juga ya Kak dari tahun 1994. Tapi alhamdulillah ternyata kasusnya berakhir damai ya Kak. Oke, berarti emang perlu ada ya Kak, diusut atau diusut dulu kasusnya dari awal dan ada beberapa langkah juga tadi ya Kak. Ya, Kalau betul. kalau untuk ini gimana sih Kak? Kalau misalnya nih dari sisi masyarakat kecilnya nih Kak, misalnya nih di drama tadi kan para penghuni komplek Gem Gadong tadi ya Kak, itu kan kalau kita lihat-lihat cuman masyarakat kecil atau rakyat biasa ya Kak. Nah, cara mereka buat mempertahankan hak atas tanah mereka itu gimana sih Kak? Mengingat mereka nggak punya kekuasaan gitu ya Kak. Nah, ya teman-teman mungkin tadi sedikit melanjutkan lagi yang sebelumnya ya. Jadi gimana sih cara-cara mafia tanah mungkin yang bisa kita sebut dalam meluruskan ataupun melancarkan perusahaan untuk menguasai tanah. Nah, biasanya mereka itu yang pertama bisa jadi memasukkan surat. Kalau kita lihat nih di film Vincenzo ini kan lebih menggunakan cara kekerasan ya, teman-teman. Jadi kayak gimana anak istrinya Pak Cho ini disekap gitu ya di rumahnya terus dan sebagainya. Nah, selain cara kekerasan itu, istilah pemaksaan untuk menjual, seringkali di kita itu mainnya pemalsuan teman-teman. Misalnya nih, ada yang meninggal, Ibu A dan Bapak A meninggal gitu. Otomatis kan tanahnya harusnya diwariskan. Nah, terkadang suka ada surat-surat palsu ataupun dokumen-dokumen jual beli yang palsu gitu teman-teman. Nah, di kita kan ketika melakukan pengalihan tanah itu harus ada akta teman-teman. Nah, bisa jadi gitu mainnya dengan orang PPAT juga gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau main si mafia tanah ini ataupun kenapa nih bisa ini, ya mungkin ada campur tangan mafia tanah juga di situ. Jadi mainnya cukup simpel mereka itu. Ketika biasanya kan jadi ada dua dokumen nih teman-teman. Pertama ada buku tanah. Buku tanah ini biasanya disimpan di kantor pertanahan. Nah, ada sertifikat, itu sertifikat yang dibawa sama kita misalnya selaku pemegang ataupun pemilik hak. Nah, mereka suka nyari-nyari informasi nih teman-teman, misalnya kayak saya. Misalnya nama lengkap saya apa gitu, terus tanahnya sekian, asalnya dari mana. Nah, terkadang mereka ketika melakukan pemalsuan itu, jadi kayak ngeduplikat dokumen gitu teman-teman. Makanya suka ada sertifikat asli tapi palsu gitu teman-teman. Kalau nggak sertifikat ganda dan sebagainya. Nah, mereka menduplikasi dulu gitu teman-teman. Jadi bagaimana bukti-bukti untuk mengalihkan tanah itu berjalan dengan lancar. Misalnya nih teman-teman, saya punya tanah, terus Dianggi punya tanah nih, pengen ngejual gitu. Saya pengen ngejual tanah saya ke Dianggi buat biar lebih luas gitu. Tapi di sisi itu ada tiba-tiba mafia tanah gitu di tengah-tengah teman-teman. Ada perusahaan lain yang mau masuk. Nah, biasanya mereka mencari tahu informasi mulai misalnya dari KTP, terus kartu keluarga, terus asal hak atas tanah, terus bagaimana sertifikatnya, apa jenis haknya, dan sebagainya gitu teman-teman. Udah gitu mereka duplikatin. Karena bukan saya sendiri yang akan melakukan penjualan ke Dianggi gitu. Nah, mereka nggak bisa, kan itu saya sendiri itu. Nah, karena si mafia tanah ini yang untuk perusahaan itu nggak bisa sama penjualnya, mereka biasanya suka bikin surat kuasa khusus gitu teman-teman. Ya mereka yang bikin, mereka yang menggunakan juga akhirnya. Jadi mereka menggunakan surat kuasa untuk menggantikan keterangan pemilik hak sesungguhnya, dan surat keterangan itu biasanya dilampirkan dalam berkas-berkas permohonan gitu teman-teman. Dan jadi kayak gitu, kadang kalau kita bukan istilahnya seuzon sama orang-orang yang diem di kantor pertanahan gitu teman-teman, ya bisa jadi ada salah satu ataupun dua ataupun mungkin banyak yang jadi informan gitu teman-teman. Misalnya ketika fotokopi, karena kan ya namanya kita manusia ya udah was-was, udah protektif gitu, tapi tetap aja kecolongan. Fotokopi misalnya datanya ada yang bocor, itu bisa jadi kesempatan teman-teman. Bisa apalagi udah tahu nomor akta jual belinya berapa,
terus nomor sertifikatnya, luasnya, asalnya. Nah, itu bisa dipalsukan itu teman-teman biasanya. Dan gimana sih ketika sudah dipalsukan gitu? Nah, ada tiga pihak yang terlibat. Tapi bisa jadi misalnya kalau kasusnya perusahaan, bisa jadi perusahaan itu pun nggak tahu bahwa mereka sedang dimainin sama mafia tanah gitu. Tapi kalau mereka yang memaksakan, ya mereka juga jadi aktor. Dan dua aktor lainnya itu biasanya ada di PPAT sendiri, teman-teman, selaku apa ya, pejabat yang berwenang untuk mengalihkan ataupun memberikan tanah gitu secara tidak langsung gitu. Nah, yang ketiga ini ada orang-orang dari kantor pertanahan itu yang biasanya bisa jadi membocorkan ataupun misalnya mereka memberikan informasi. Kan sebenarnya tertutup nih datanya ini, tapi bisa jadi bocor gitu. Dan kenapa sih tiga pihak ataupun misalnya warga biasa selalu kalah gitu? Nah, itu karena mainnya di situ teman-teman. Jadi pertama karena sistemnya negatif tersebut, terus mainnya tiga pihak itu, maka si pengalihan hak atas tanah bisa terjadi teman-teman. Jadi misalnya nih, saya nggak berniat buat jual, tapi tiba-tiba, lah kok ini tanah saya udah mau digusur gitu. Tiba-tiba perusahaan tersebut nih, kami punya sertifikat di atasnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mereka menerbitkan sertifikat dengan dokumen-dokumen atau bukti-bukti palsu gitu. Kalau nggak, saya sebutnya sih duplikat gitu ya. Karena mereka berduplikasi yang sebenarnya dan dipindahkan ke dokumen lain, kemudian didaftarkan gitu teman-teman. Mungkin dari kasus Rocky Gerung ini, kemungkinan besar Sentul City ini menjadi ini juga kalau yang nggak tahu di dalamnya, karena mereka di statement saya baca-baca juga sebelum ini di berita, mereka juga nggak tahu gitu bahwa di tanah tersebut udah dikuasain oleh orang lain. Karena nih teman-teman, kalau di hukum agraria kita sendiri, sebenarnya yang jadi titik kepemilikan itu adalah penguasaan teman-teman. Jadi misalnya nih ada tanah kosong, ini tanah belum didaftarkan sama sekali, jadi belum ada orang yang mendaftarkan. Kemudian misalnya ada keluarga A menempati tanah tersebut, misalnya mau dia bertani, mau dia bikin rumah, ataupun sebagainya, dan selama 20 tahun berturut-turut nggak ada pihak yang menggugat, nggak ada pihak yang keberatan, dan sebagainya, nah tanah tersebut bisa diklaim sama mereka untuk menjadi miliknya teman-teman. Jadi istilahnya asasnya yang prioritas itu yang menguasai gitu, bukan yang nggak ada di situ. Ketika ada keluarga A tersebut yang menguasai, terus ada keluarga B yang jauh, tapi pas di daftar itu seharusnya yang jadi prioritas itu yang keluarga A. Nah, yang jadi pertanyaan di sini di kasusnya Rocky tersebut ataupun misalnya kita tarik ke film sana, ya bisa jadi kalau misalnya kan di Vincenzo ini sebenarnya masih belum selesai nih teman-teman. Ketika Pak Chow itu menandatangani penjualan, nah saya juga karena kekurangan apa ya, kurang tahu sistem pendaftaran tanah di Korea, seharusnya ketika penjualan itu belum beralih hak teman-teman. Kalau di kita itu jadi ada perjanjian jual beli. Jadi perjanjian itu hanya sebagai awalan untuk akta jual beli dan peralihan hak atas tanah. Nah, ketika misalnya Pak Cho ini tanda tangan kan, nah sebenarnya belum pindah gitu. Karena mereka pertama kalau misalnya berdasar hukum Indonesia itu harus membuat akta jual beli dulu di PPHT yang disaksikan oleh 2 orang. Terus sudah gitu harus dilakukan pendaftaran tanah gitu teman-teman. Dan ketika misalnya jadi apa ya, ada duplikasi dan diusir, maka ya biasanya kejadian yang kayak gitulah, sengketa-sengketa ya karena misalnya pemalsuan dokumen dan sebagainya. Dan kalau misalnya nih lihat lagi teman-teman, misalnya udah terlanjur nih, kayak misalnya mereka nih misalnya di apartemen di film Vincenzo ini udah apa ya, udah terlanjur terjual. Nah, maka kalau misalnya pertanyaan bagaimana cara yang dilakukan oleh para penghuni gitu, karena mereka merupakan rakyat biasa dan istilahnya nggak punya, kalau kita lihat sendiri pelik ya di film Vincenzo ini, karena bukan hanya media yang main, tapi seluruh aparatur negara pun mulai dari jaksa kan, kepolisian dan sebagainya ini main gitu teman-teman. Nah, jadi bagaimana sih sebagai rakyat biasa untuk mempertahankan tanahnya? Jadi kalau kasusnya sebagai penyewa sana, mereka bisa main dengan norma di pasal 1576 KUHP teman-teman. Yang tadi itu tuh yang udah disinggung-singgung. Jadi selaku penyewa, misalnya nih mereka menyewakan tahun 2019.
kemudian dijual 2020 karena disewanya itu misalnya 20 tahun ya mereka tetap nyewa gitu teman-teman walaupun udah dijual. Nah itu mungkin yang bisa dilakuin, tapi kalau misalnya gimana sih cara ngebatalinnya, misal mereka selaku pemilik sepenuhnya gitu, ya kita tarik lagi tadi adanya unsur paksaan tadi yang istilahnya tidak sahnya suatu perjanjian. Dan kalau misalnya gimana sih kalau misalnya kita tarik lagi nih sebagai rakyat biasa nih, tapi kita ingin mempertahankan tanah tersebut, ya kita harus ngelihat riwayatnya gitu teman-teman. Pertama, kalau ada beberapa catatan saya itu jadi asal muasal tanahnya tersebut. Apakah dari konversi, ya sebagaimana ada di peralihan 2 UPA. Jadi konversi ini dari hak lama misalnya kayak ehdom jadi hak milik, terus erfa, terus obstal dan sebagainya. Apakah tanah ini jadi dari hak adat, misalnya kayak letter C, giring dan sebagainya. Ataukah tanah ini memang hak baru gitu teman-teman. Jadi sebelumnya emang belum ada hak atas tanah di situ, tapi didaftarin untuk pertama kali dan diberikan ataupun terbit hak atas tanahnya. Kemudian yang kedua ini teman-teman cara ataupun apa ya, kenapa muncul gitu si hak atas tanah itu. Kalau caranya kan secara umum itu ada jual beli dan sebagainya gitu ya teman-teman ya yang tadi udah disebutin kayak hibah. Nah bisa jadi caranya sendiri untuk pendaftaran tanah untuk pertama kali teman-teman. Jadi ketika tanah itu kosong didaftarin tanah secara 20 tahun itu bisa jadi teman-teman. Yang ketiga bukti. Kalau bukti ini jadi sertifikat itu sebagai surat teman-teman, sebagai bukti tulisan yang bersifat kuat gitu kalau di hukum Indonesia. Nah, ketika mempertahankan tersebut, misalnya kita face to face-nya, kalau misalnya secara hukum di pengadilan, kalau nggak secara hukum kan tadi bisa jadi mempertahankan dalam artian secara fisik gitu. Kalau misalnya kayak kejadian di Taman Sari ataupun sejak di Wadas gitu teman-teman kan itu secara fisik gitu, bukan istilah bukan hukum tapi non hukum untuk mempertahankan hak mereka gitu. Jadi istilahnya juga memblokade, terus menolak, menyatakan keberatan dan sebagainya. Tapi kalau cara hukumnya sendiri, ya itu teman-teman kita mainnya istilahnya di ranahnya apa ya? Di luar karena belum masuk pengadilan juga gitu teman-teman ya. Yang tadi gitu riwayat-riwayat tanah. Tapi kalau misalnya di pengadilan, kita lebih kuliti bagaimana cara terjadinya apa istilahnya jual beli ataupun peralihan hak atas tanah tersebut teman-teman. Jadi ketika misalnya hakim kan bakal bertanya tuh dari mana perusahaan ini mendapatkan tanah gitu. Nah itu kita kumpulin bukti-buktinya. Dan gimana sih teman-teman? Kadang kalau misalnya apalagi kayak di film tersebut kan lebih susah tuh apa untuk kumpulin bukti. Kalau perdata kan gampang nih, ada surat, ada bukti tertulis. Tapi kalau pidana kan cenderung lebih susah karena yang dicari itu kebenaran material. Nah, ketika misalnya istilahnya kalau di film tersebut kan sampai apa istilahnya babak belur gitu. Nah, itu bisa dilakuin visum misalnya teman-teman. Nah, dari hasil visum tersebut bisa jadi masuk ke pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tentang penganiayaan teman-teman. Tapi selain penganiayaan, kalau misalnya teman-teman lihat sendiri, kadang ada orang nih, kalau nanti nih teman-teman udah lulus ataupun mungkin ada kakaknya, orang tuanya, ibu atau bapaknya yang di praktisi hukum itu, terkadang orang itu nggak mau langsung menjarain teman-teman ketika misalnya ya emang udah memenuhi unsur pidana, tapi nggak langsung. Kalau ditanya kenapa nggak langsung, ya karena bisa jadi kehilangan apa yang menjadi hak mereka gitu teman-teman. Misalnya kayak Pak Coy ini dihajar gitu ya teman-teman, dikeroyok gitu sama oknum-oknum di sana. Nah, ketika dikeroyok, bisa kalau laporin sama pasal 351 aja gitu pidana tanpa adanya gugatan perdata. Nah, bisa si oknum-oknum tersebut di penjara gitu. Nah, tapi apakah tanahnya bisa kembali gitu? Nah, itu yang jadi pertanyaan teman-teman. Maka ketika dilakukan visum bukan hanya ditarik ke pidana gitu untuk memenjarakan, tapi kalau misalnya kita kira gimana sih mempertahankan hak gitu ya. Ya, kita tarik ini untuk ke apa ya istilahnya membuktikan adanya paksaan dari pihak pembeli gitu. Bahwa mereka memaksa untuk membeli tanah gitu. Jadi kita jangan hanya ditarik ke pidana tapi ke perdata juga. Agar kenapa teman-teman gitu. Jadi ketika kita udah selesai membuktikan misalnya di pengadilan,
bukan hanya mereka istilahnya kalau kasarnya di penjara, tapi tanah kita juga bisa kembali gitu teman-teman. Mungkin itu sih dari saya, Ara dan Diagi.